Sekalipun itu nafkah lahir, batin tidak sempurna, tidak sesuai dengan yang kita mau, bolehkah kita terburu-buru memutuskan perceraian? Ingat, perceraian jangan mudah kita ucapkan. Jangan mudah laki-laki juga untuk memberikan cerai itu. Perceraian itu nanti paling akhir. Setelah semua usaha sudah kita lakukan, semua doa sudah kita panjatkan kepada Allah SWT. Itu paling akhir, jalan paling akhir. Sekarang ketika masih diberi kesempatan oleh Allah, saya bisa kok bertahan, insya Allah, insya Allah. Saya yakin dia bisa berubah, insya Allah. Batu ditetesin air, lama-lama dia berubah. Hati dengan kelemah lembutan, lama-lama dia terbuka, mudah-mudahan. Sahabat Ummah, di dunia ini kita pasti mengalami banyak ujian. Salah satunya adalah ujian perpisahan. Atau dalam tanda kutip, jika ini terjadi dalam rumah tangga, kita sebut dengan perceraian. Siapa yang ingin bercerai? Istri, suami yang niat awalnya menikah tentu tak menginginkan perceraian. Namun faktanya di kehidupan nyata sangat banyak sekali pasangan suami istri yang bercerai. Walaupun awalnya tidak ada keinginan untuk bercerai. Sebenarnya bagaimana Islam memandang perceraian? Apakah dibolehkan atau dilarang? Bagaimana caranya kita sebagai istri atau suami memiliki ilmu yang baik untuk bisa bertahan atau mempertahankan rumah tangga kita agar terhindar dari perceraian? Bagaimana caranya agar kita menjadi pasangan yang sabar, baik suami maupun istri, agar tidak bercerai? Kita lihat sahabat Ummah, di luar sana banyak wanita atau istri, lelaki atau suami yang berjuang keras untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun tidak kuasa bertahan. Ujung-ujungnya adalah bercerai. Sebelum kita membahas lebih jauh dan mendapatkan ilmu bagaimana cara untuk menjadi suami atau istri yang sabar agar terhindar dari perceraian, pertanyaannya adalah bagaimana Islam dalam memandang perceraian? Apakah dibolehkan atau sebenarnya ini adalah dosa dan dilarang, tidak diperbolehkan, dihindari? Jangan sampai ada perceraian dalam rumah tangga. Bagaimana Islam memandang perceraian, Ummah? Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan perceraian, namun hal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah perbuatan yang sangat dibenci walaupun dibolehkan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dari kita tidak ada seorang pun yang ketika menikah ingin bercerai, tidak mungkin. Sehingga pilihannya bertahan atau harus berpisah. Maka kita harus lihat dulu hukum asal dari orang-orang yang bercerai. Yang pertama, hukum asal dari perceraian adalah haram. Hukum asal haram. Hukum asalnya adalah haram. Tapi teman-teman sekalian, terkadang di dalam perjalanan rumah tangga bisa saja perceraian itu menjadi wajib. Bisa. Ketika di dalam pernikahan itu, teman-teman sekalian, ternyata terlalu banyak mudorotnya dan membahayakan nyawa kita. Ada beberapa banyak sekali kisah tauladan ya, terkait dengan bagaimana seorang wanita terutama berjuang dalam mempertahankan rumah tangganya. Salah satunya adalah Ibunda Aisyah saat bersabar menghadapi suaminya Fir'aun. Bisa diceritakan Ummah, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Aisyah dengan Fir'aun? Betul. Ini menjadi kisah teladan untuk kita semua teman-teman sekalian. Awal niat Asia menikah adalah untuk menjaga keluarganya, ayah ibunya supaya tidak kenapa-napa. Walaupun haknya tidak diberikannya. Tidak salah, Fir'aun itu sangat mencintai Asia. Ada kala seorang wanita terutama memiliki beban psikologis di sini, berkali-kali menikah, lalu bercerai, menikah lagi, bercerai berkali-kali. Sampai akhirnya merasa insecure. Saya gagal berumah tangga berkali-kali, padahal saya sudah berusaha mempertahankan rumah tangga ini sudah sekuat hati. Tapi saya gagal berkali-kali dan saya menikah lagi akhirnya. Ini contoh fenomena di luar sana. Dan dizolimi lagi oleh suaminya. Ya, padahal wanita ini sudah beribadah, sudah memperbaiki diri, berusaha ya walaupun tidak sempurna. Tapi terus Allah uji dalam rumah tangganya, dalam menghadapi suaminya. Bagaimana caranya agar wanita ini bisa mendapatkan solusi atas ujian hidupnya yang seringkali gagal dalam rumah tangga, namun terus diuji dengan kezoliman. Bagaimana caranya agar bisa bertahan dalam keadaan seperti ini, Ummah? Sisi yang lain,
orang yang mengalami yang Allah uji berkali-kali gagal, tentu pasti ada kesalahan dirinya sehingga mengakibatkan kesalahan itu berulang atau jatuh di lubang yang sama. Sebab-sebab terjadinya perceraian karena jeleknya dia dalam memilih pasangan. Tidak teliti dia dalam memilih pasangan. Itu termasuk bagian dari kesalahan Betul, kita itu bagian ya. dari kesalahan. Karena kurangnya dia memperhatikan ibadah dari calon tersebut. Padahal itu adalah poin yang paling utama. Menikah itu adalah setengah agama. Nggak bisa kita masuk pernikahan tanpa ilmu, nggak bisa. Di luar sana ada beberapa wanita yang mencoba untuk menjaga kesuciannya dengan Masya Allah. menikah. Betul, Masya Ya, Allah. walaupun mungkin agak terburu-buru, Ya. tapi dia ingin menjaga Masya kesuciannya Allah. karena mungkin ada syahwat Ya. di situ, ada perasaan cinta yang Masya diberikan Allah. Allah di situ. Akhirnya daripada mendekati zina, Ya. menikah. Ya. Tapi ternyata setelah menikah kok Ya, begini ya, banyak kekecewaan. Itu bagaimana Uma dengan kondisi seperti itu, cara kita sebagai istri agar tetap bertahan walaupun hak-hak kita tidak diberikan oleh suami, ya, dalam tanda kutip bahkan lebih buruk dari itu yaitu zolim. Ya. Bagaimana cara kita sebagai istri agar memiliki ilmu untuk bertahan sekuat hati mempertahankan rumah tangga. Tujuan saya menikah untuk bahagia. Buat apa saya menikah kalau saya nggak bahagia? Mending cerai. Lalu menikah lagi, saya nggak bahagia, cerai. Lalu menikah lagi, nggak bahagia, cerai. Ya, Bagaimana ya, ya. sih Uma konsep yang benar dalam pernikahan? Yang benar itu seperti apa agar kita tidak mudah memutuskan cerai, agar kita bisa bertahan sekuat mungkin Ya. dalam mempertahankan rumah tangga. Menikah untuk bahagia tidak salah, tapi harus mempersiapkan diri juga bahwa pernikahan tidak seindah drama Korea. Betul, statement seperti ini. Ini bagaimana ya tanggapan Uma dan juga pandangan Islam? Kalaupun rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, jangan sampai itu keluar dari mulut kamu sebagai seorang istri. Contoh, jika istri yang dizolimi, ini dalam kasus istri yang dizolimi, bertahanlah sekuat tenaga sampai kamu tidak tahan lagi. Biarkan itu lebih baik keluar dari mulut suamimu, perceraian itu. Jangan sampai kamu yang meminta cerai sebagai istri. Itu bagaimana menghadapi fenomena seperti itu? Bahwa tadi Uma mengatakan sesungguhnya Allah membenci perceraian, tapi Allah membolehkan perceraian. Pertanyaannya, mengapa Allah membenci perceraian sementara Allah membolehkan perceraian? Kesimpulan yang bisa kita tarik dari apa yang Ustazah Uma Oki Istina Dewi sampaikan adalah pertahankan rumah tanggamu ya sekuat mungkin, sekuat tenaga. Selalu meminta pertolongan Allah itu yang utama ya, selalu berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Dan yang kedua, jangan lupa untuk meminta nasihat kepada orang-orang yang berilmu. Jangan sampai kita mendapatkan nasihat dari orang-orang yang tidak berilmu, yang justru menjerumuskan kita kepada perceraian dan penyesalan. Itu yang paling penting ya Uma. Insya Allah.